Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, dalam video ini kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis tingkat kesukaran suatu soal atau suatu instrumen tes. Nah, ini penting. Kenapa? Karena salah satu indikasi bahwa soal itu baik ya, selain harus valid, harus reliable, juga soal itu harus memiliki indeks kesukaran yang baik. Nah, untuk itu di pertemuan ini kita akan mengungkap bagaimana indeks kesukaran itu, seperti apa deskripsinya, kemudian bagaimana cara mengujinya. Nah, kita akan bahas dalam pertemuan pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan lanjutkan. Eh, nah, analisis tingkat kesukaran. Apa sih yang dimaksud dengan analisis tingkat kesukaran suatu soal? Beberapa ahli menjelaskan tentang makna dari tingkat kesukaran soal. Nah, misalnya Anastasi dan Urbina memaknai bahwa item difficulty refers to proportion of examinees. Ya. Jadi eh, tingkat kesukaran soal merupakan proporsi dari peserta tes yang bisa menjawab soal dengan benar. Ya. Nah, em, indeks kesukaran atau tingkat kesukaran itu ditunjukkan atau apa namanya ya, disimbolkan dengan p values ya atau p index ya, yang semakin tinggi nilainya maka semakin rendah kesukarannya. Jadi indeks kesukaran itu rentangannya dari 0,00 sampai dengan 1,00. Nah, kita coba pelajari definisi yang kedua yang ditulis oleh Nitko dan Brookhart. Dia mengatakan bahwa difficulty index atau indeks kesukaran merupakan persentase dari siswa ya yang dapat menjawab butir soal dengan benar. Indeks ini membantu guru ya, membantu guru eh, mengidentifikasi mengidentifikasi apakah soal tersebut terlalu sulit ya, terlalu mudah atau appropriate atau tepat gitu. Nah, ini memberikan gambaran bahwa dari hasil analisis tingkat kesukaran, kita bisa memaknai angka-angka itu dengan pemaknaan tiga kategori tadi ya. Too hard, terlalu sulit, too easy, terlalu mudah, atau in or appropriate, ya mungkin sedang-sedang saja atau cukup saja tingkat kesukarannya. Kemudian kita coba pelajari pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang ketiga, eh, item difficulty is the proportion of test taker. Jadi proporsi tingkat kesukaran itu merupakan proporsi dari siswa yang dapat menjawab dengan benar pada suatu item, suatu butir soal. Nah, it provide information itu, indeks itu memberikan informasi tentang eh, apa namanya item yang relatif mudah atau relatif sulit ya dalam suatu tes atau dalam suatu paket soal. Nah, ini menarik karena kenapa? Eh, kalau kita membuat soal tentu jangan terlalu mudah. Pun sebaliknya, jangan terlalu sulit. Maka dari itu, kita harus mengkaji soal yang kita buat supaya soalnya betul-betul bagus. Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan tingkat kesukaran soal,
Soal yang baik adalah soal yang memiliki indeks kesukaran di antara 0,30 sampai dengan 0,70. Itu tingkat kesukaran yang relatif baik gitu ya. Nah, soal yang baik umumnya memiliki tingkat kesukaran sedang ataupun memang mampu dijawab oleh 30% sampai 70% siswa. Nah, soal semacam ini efektif untuk mengukur kemampuan siswa secara lebih akurat. Kemudian, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Jadi kalau kita membuat soal, jangan terlalu mudah semua atau terlalu sulit semua gitu ya. Jadi soal itu harus bervariasi. Nah, di berikutnya eh, variasi tingkat kesukaran dalam suatu tes. Jadi kalau kita membuat soal, sorry, pastikan bahwa soal itu bervariasi. Jangan tingkat kesukarannya sangat sulit semua gitu ya, atau sangat mudah semua, atau sedang semua gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Ya, harus bervariasi. Nah, selain itu juga terkait dengan tingkat kesukaran, itu juga harus memikirkan, harus berdasarkan kepada tujuan tes. Ya, komposisi soal antara mudah, sedang, dan sulit sebaiknya disesuaikan dengan fungsi tesnya. Apakah tes itu untuk mendiagnosis awal, ataukah penilaian formatif, atau penilaian seleksi. Nah, jadi, proporsi antara soal yang mudah, sedang, dan sulit itu harus dipikirkan betul pada saat kita menyusun soal. Jadi, kita bikin soal, kemudian uji coba dulu. Dari hasil uji coba itu kita akan tahu ya berapa soal yang sulit, berapa soal yang mudah, berapa soal yang kategorinya sedang saja. Nah, tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa indeks kesukaran itu rentangannya dari 0,00 sampai dengan 1,00. 0,00 artinya dalam satu item atau pada satu item tidak ada satupun siswa yang bisa menjawab dengan benar. Itu terjadi kalau indeksnya 0,00. Jadi ketika misalnya ada soal, Anda memberikan soal mata pelajaran tertentu, ada 10 soal. Soal nomor 9, ya, hasil tesnya itu ternyata tidak ada satupun siswa yang bisa menjawab dengan betul. Ya. Maka nilainya adalah nol, karena nggak ada satupun siswa yang bisa menjawab dengan benar. Siswanya misalnya ada 20 orang, 0/20 ya, nol. Jadi artinya terlalu suka. Sebaliknya, semakin ke kanan, itu nilainya 1,00. Maknanya apa? Ketika kondisi di mana satu nomor soal, semua siswa menjawab dengan betul. Misalnya, Anda melakukan tes kepada siswa, ada 10 soal. Nah, soal nomor 8, semua siswa menjawab dengan betul. Siswanya ada 20, berarti 20 siswa yang menjawab betul per jumlah testingnya 20. 20/21. Nah, dalam kondisi demikian, maka soal itu terlalu mudah karena semua siswa bisa menjawab soal tersebut dengan benar. Nah, bagaimana cara menginterpretasikannya? Angka-angka tersebut dari 0,00 sampai dengan 1,00. Nah, dalam literatur ada dua, ya, ada dua penafsiran. Misalnya yang sebelah kiri yang saya tunjukkan, indeks interpretasi ya, tabel interpretasi indeks keseluruhan soal yang dikembangkan oleh Trondijk dan Hagen. Nah, kurang dari 0,3, ya, kurang dari 0,3 itu kategorinya nih, kurang dari 0,3 ya, dari sini ke sini ya. Ini kategorinya adalah terlalu suka. Kemudian 0,3 sampai dengan 0,7 itu kategorinya cukup atau sedang. Ya, sampai sini nih. Oke, kemudian lebih dari 0,70, ya, ini ke sini nih, ya, itu kategorinya adalah terlalu mudah. Oke, nah versi yang berbeda itu dikembangkan oleh Witherington, ya.
Turrington ya ini skalanya apa namanya rentangnya dari 0,25. Jadi kurang dari 0,25 ya, kurang dari 0,25 misalnya 0,25 di sini kan ya. Nah, dari sini ke sini ya, ke sini menurut Witterington itu kategorinya terlalu sukar. Kemudian 0,25 dari sini berarti ya sampai ke sini 0,75 ya. Ini kategorinya cukup atau sedang. Kemudian 0,75 sampai dengan 1,00 ini terlalu mudah menurut Witterington. Jadi selisihnya adalah sekitar 0,5 ya dari penafsiran ini. Nah, Anda boleh pilih yang mana, silahkan. Semuanya ada dasar teorinya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya saya contohkan di sini adalah contoh hasil tes ya. Contoh hasil tes siswa 10 soal digambarkan seperti ini ya. Nah, kita akan coba analisis butir soal khususnya terkait dengan tingkat kesukarannya. Nah, kita mulai dengan yang pertama ya. Ada tiga rumus yang akan saya berikan. Ini rumus yang pertama ya, P sama dengan B per JS, di mana B itu adalah B itu adalah banyaknya testi yang menjawab soal dengan benar. Kemudian JS adalah jumlah siswa dan P itu adalah indeks kesukarannya. Sengaja saya ulangi di sini, masukkan ini supaya memudahkan interpretasinya. Kita lihat soal nomor satu ya. Kita lihat soal nomor satu. Nah, saya menjumlahkan di sini ya. Satu itu berarti siswa yang bisa menjawab dengan benar dikasih nilai satu. Kalau siswa yang tidak bisa menjawab dengan benar, maka nilainya adalah nol. Jadi angka satu dijumlahkan berarti bisa menghitung berapa jumlah siswa yang bisa menjawab dengan benar item atau butir soal nomor satu. Nah, saya jumlahkan, ternyata nilai B-nya ada 16 orang. Ada 16 orang yang bisa menjawab dengan benar item nomor satu. Jumlah siswanya ada berapa? JS-nya kita lihat ini alfabetis ya, diurutin ke alfabetis dan di sini ada nomornya, ada 20 siswa. Oke, berarti di sininya adalah 20. Nah, dimasukkanlah ke dalam soal ya. B berarti B-nya adalah 16 ya. 16 per 20. Nah, ketemulah angka berapa? Angkanya adalah 0,880. Oke, ketemulah angka 0,80. Angka 0,80 masuk kategori mana? Nah, di sini lebih dari 70. Kategorinya terlalu mudah. Oke, gampang kan menghitungnya? Nah, demikian ini rumus yang pertama. Kita akan lanjutkan eh, dengan rumus yang kedua. Nah, di sini saya tampilkan nomor satu saja ya, yang lainnya saya skip. Rumus nomor dua, nah kalau tadi eh, rumus yang sebelumnya tidak memperhitungkan berapa jumlah opsi jawaban, ya, makanya disebut sebagai indeks kesukaran kotor, ya. Nah, maka dari itu eh, eh, apa namanya? Ada yang disebut dengan indeks kesukaran bersih. Ini kurang ya notnya, keterangannya di sini harusnya ada tambahan bersih ya. Nah, oke, bersih. Nah, rumus ini menarik karena di sini ada PB ya, indeks kesukaran bersih, ada PK, indeks kesukaran kotor. Nah, di sini ada A ya, ada A. A itu apa? A itu adalah banyaknya opsi jawaban pada setiap butir. Jadi ini untuk PG ya. Misalnya eh, butir yang opsi jawabannya 5 dengan 4, indeks kesukarannya sama atau beda? Beda. Karena beda, maka variabel opsi, jadi opsi jawaban itu harus diperhitungkan untuk menentukan tingkat kesukaran suatu soal. Nah,
Kita lihat nomor satu ya. Nomor satu kita sudah hitung tadi ya. Ini apa namanya indeks kesukaran kotornya adalah 0,80. 0,80 kita masukkan ke sini ya. Ini ceritanya opsi jawabannya adalah 4. Makanya saya dimasukkan di sini adalah 4 ya. Ini opsi jawabannya berarti A, B, C, D ya untuk pilihan ganda. Kemudian, nah ini 0,80 dimasukkan ke sini karena ini adalah indeks kesukaran kotor. Oke, kemudian dari situ dihitunglah ya. Kemudian angkanya menjadi indeks kesukarannya 0,733. Terkoreksi sebelumnya adalah 0,80 jadi 0,733. Nah, ini sudah memperhitungkan opsi jawaban dari setiap instrumen tes yang dibuat gitu. Nah, jadi cara yang kedua ini eh, lebih selektif dan lebih memikirkan faktor-faktor lain ya selain selain butir itemnya, tetapi juga jumlah opsi jawaban termasuk pengecoh di dalamnya itu mempengaruhi tingkat kesukaran suatu item soal. Nah, ini rumus yang ketiga. Ya. Rumus yang ketiga, oh sorry, rumus yang ketiga. eh, Oke, saya koreksi di sini saja. Ini salah ya. Ya, harusnya yang salah. Jawabannya salah. Oke, rumusnya PB adalah B dikurangi S per A min 1 per B plus S. Nah, PB itu apa? PB itu indeks kesukaran bersih. Ya, indeks kesukaran bersih. Bersih. Nah, kemudian B itu adalah jumlah testi yang jawabannya betul pada item tertentu. S adalah jumlah testi yang jawabannya salah pada item tertentu. Kemudian A itu banyaknya opsi jawaban pada setiap butir soal. Dan A dan satu itu adalah angka konstan. Nah, kita coba lihat di sini. eh, Nomor satu, ini yang bisa menjawab benar adalah 16. 16-nya masuk ke sini. Ya. Kemudian jumlah opsi jawabannya ada 4. Nah, ini 4. Masukkan ke sini. Nah, kemudian 16 juga sama, masuk ke sini ya, B-nya. Berapa yang salahnya, berapa S-nya? Nah, S itu dilihat dari yang benar ada 20, yang benar ada 16, jumlah siswanya ada 20, berarti 20 bagi 16 jadilah 4. Oke. Nah, kemudian dihitung, akhirnya ketemulah hasilnya adalah 0,733. Apa maknanya 0,733? 0,733 maknanya adalah 0,733 nih ya, saya tandai 0,733 masuk ke kategori terlalu mudah karena lebih dari 0,70. Nah, begitu untuk uji tingkat kesukaran soal. Mudah-mudahan apa namanya apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa dipahami dan alangkah lebih baiknya jika Anda berlatih sehingga bisa mempraktikkan langsung bagaimana cara menguji tingkat kesukaran suatu butir soal dari soal yang Anda buat dan pernah diuji cobakan kepada siswa. Saya kira itu untuk pertemuan sesi ini. Terima kasih. Silahkan bercoba untuk menghitung ya, belajar untuk melakukan uji tingkat kesukaran soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.